we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba yang memimpin doa itu si Raffi. Raffi stand up please, aja dulu ya. Stand by. Let's pray together. Finish. Terus sit down. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ini ya, procedure text. Procedure text, apa itu procedure text? Apa bahasa Indonesianya aja dulu, gak usah apa? Prosedur text. Prosedur teks atau teks prosedur? Kalau bahasa Inggris terbalik dia procedure text. Kalau di bahasa Indonesia menjadi teks prosedur. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari teks prosedur ini? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi disampaikan ya. Jadi manfaatnya kita mempelajari teks prosedur ini supaya kita bisa menginformasikan kayak resep atau cara melakukan sesuatu kepada seseorang. Misalnya si Raffi mau bertanya sama si Raspatan ya. Raspatan, bagaimana cara membuat nasi goreng? Jadi si Raffi bertanya kayak gitu ya. Jadi si Raspatan ini dia udah tahu nih prosedur teks, jadi dia bisa memberitahu sama si Raffi dengan jelas mengenai resep yang diminta. Atau misalnya si Putri bertanya sama si Malaysia, gimana ya si Malaysia? Nah ini Malaysia, gimana sih cara memakai blender contohnya? Tapi tahu cara pakai blender? Contohnya ya. Jadi si Malaysia bisa menyampaikan informasi yang benar, itu dia ya. Atau bisa juga memanfaatkan ini untuk proyek atau kewirausahaan. Contohnya ini kalian mau buat usaha makanan, jadi kalian udah tahu apa-apa aja yang perlu dalam membuat makanan tersebut. Paham sejauh ini? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan itu yaitu yang pertama, ada dua ya pada pertemuan ini. Yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi atau menganalisis ataupun mengetahui struktur teks dari teks prosedur dan juga unsur kebahasaan ataupun bahasa yang dipakai dalam teks prosedur. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu kalian bisa menuliskan teks prosedur. Paham? Oke. Next. Sebelum kita mulai, sebelum mulai semua nanya dulu nih. Miss lihat semua ada yang pada Miss baik ya. Tapi Miss mau bertanya tentang perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Bahagia enggak? Siapa yang bahagia? Siapa yang bahagia, ada enggak? Semua bahagia? Bahagia. Dia terus semangat lagi karena setiap kata itu adalah doa dan juga bisa mempengaruhi semangat kita. Coba bilang gini, nanti ulangi suami ya. Saya merasa luar biasa, saya siap belajar. Bisa gitu sambil tangannya gini, harus semangat ya. Bisa? Di dalam yang ketiga ya. 1, 2, 3. Lupa kan? Oke, bisa lagi. Saya merasa luar biasa, saya siap untuk belajar. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Saya siap ya? Oke, selanjutnya pertanyaan Miss ada nih. Kira-kira makanan, kalian punya makanan kesukaan nggak? Do you have favorite food or drink? Punya makanan kesukaan atau minuman kesukaan nggak? Iya ya. Kayaknya semua orang itu punya makanan dan minuman kesukaan ya. Ada yang nggak punya? Baginya sama aja, semua makanan sama-sama aja enak.
Ada yang begitu? Tidak ya? Oke, coba Miss tanya satu orang. Siapa yang? Nah, yang cewek ya, di ujung. Tuh, lihat. Kamu makanan kesukaanmu apa? What is your favorite food? Steak. Steak. Cara makannya kayak mana dia tadi? Pakai garpu sama. Oke, dari sampingnya, minuman kesukaannya. What is your favorite drink? Apa? Ya. Minuman apa? Like orange juice, jus jeruk, atau milk, susu, atau botol. Susu apa bahasa Inggrisnya? Iya. Milk. Oke. Nah, sekarang Miss punya gambar di sini ya. Kira-kira kalian tahu nggak ini makanan apa? Coba siapa? Nah, coba lihat. Apa ini? Pisang? Bahasa Inggrisnya? Goreng bisa. Bukan goreng pisang. Banana goreng. Enggak. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau ayam kan fried chicken. Jadi kalau pisang goreng banana fried. Banana fried. Ada yang ada yang mengatakan bilang jangan keroyokan kan Raffi Raffi apa bahasa Inggrisnya? What is the English of pisang goreng? Bukan goreng pisang ya? Iya, fried banana. Bukan banana, fried. Terbalik ya. Apa bahasa Inggrisnya tadi? Fried. Iya, fried banana. Iya. Terus kalian suka nggak pisang goreng ini? Suka. Suka. Siapa yang suka? Raise your hand. Oke, bukan. Orang lain tapi nggak apa-apa. Berarti dia memang nggak suka, nggak suka ya. Oke, kalian tahu nggak cara membuatnya? Do you know how to make fried banana? Siapa yang tahu coba angkat tangan? Lalu cara membuat pisang goreng ini kan simple ya. Arazi, tahu nggak? Tahu kan? Jadi Arazi, what are the utensils and the materials that you need in making fried banana? Apa alat dan bahan yang kamu perlukan dalam membuat goreng pisang? Wajan. Apa bahasa Inggris wajan? Wok boleh. Atau frying pan. Apa lagi? Spatula. Terus? Apa? Ya. Apa itu? Sejam. Apa lagi? Ya udah berlihat sekarang Bandung ya. Ingredients. Oil. Apa lagi? Tepung ya. Apa lagi? Air. Satu yang kamu paling penting harus ada bahannya harus ada. Iya, pisang. Namanya juga pisang goreng ya. Jadi yang harus ada yang paling penting adalah pisang. Apa tadi yang saya pisang? Iya. Oke. Nah, di sini sekarang Miss mau membentuk kalian dalam kelompok, tapi karena sudah begini posisi duduknya, jadi per kelompok ini aja ya, nggak usah lagi pindah-pindah. Jadi Miss tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke, listen, dengarkan. Now we are going to watch 2 videos. Sekarang kita akan menonton 2 video. Ada video about food dan video about drink. Jadi satu video mengenai makanan, satu video mengenai minuman. Nah, kamu secara berkelompok kamu perhatikan videonya. Kira-kira apa aja sih yang terjadi dalam teks prosedur itu? Nanti misalnya ya berkelompok. Paham? Do you understand? Yes. Okay, let's watch this video.
Nah, video makanannya itu ya. Sebelum dikasih video yang kedua tentang minuman itu, saya tanya. Dari video ini tentang cara membuat makanan ini, apa nama makanan itu? Apa yang perlu dalam video ini? Tepung. Masak satu persatu dalam mikroweoven. Masak kanan, siapa yang mau? Siapa yang mau coba menjawab? Nah, itu apa? Oil and apa itu oil? Nah, ada apa tadi? Ada. Apa lagi Tri? Baking powder. Ada tadi? Oke, Fitri udah cukup 2. Next, siapa lagi? Nah, itu apa? Apa lagi? Milk. Ada tadi milk? Ada. Ya, dalam baking ini. Oke, sidang. Oke, sekarang coba dulu video kelas for all of you. Kamu semuanya. Oke, terus selanjutnya ya, lihat video yang kedua. Apa kira-kira persamaan yang ada antara video yang pertama ini dan video yang kedua? Suaranya ya. Sudah lihat, you have to watch the video. Kalian telah menonton atau sudah menonton 2 video. Karena tadi video about food. The second one yang kedua video about clean. Apa kira-kira? Kalau untuk dari bahannya berbeda jelas karena ada minyak. Tapi karena yang kamu bilang tadi ada itu ada tea, itu ada water, itu disebut apa? Apa bahan? Apa bahasa Inggris bahan?
Iya, ingredients. Coba sama-sama ulangi. Ingredients. Jangan ada yang bilang ingredients. Jangan ada gitu ya. Kalau tulisnya memang kayak gitu kan? But you have to pronounce it ingredients. Oke, repeat after me sama saya. Ingredients. Itu artinya adalah bahan. Oke, tadi ada frying pan, spatula, kayak gelas. Itu apa? Tools. Alat. Iya, bahasa Inggrisnya adalah tools atau utensils. Terus apa lagi yang ada? Tadi ada material, sudah ada utensils atau tools. Yang terakhir ada apa? Apa sih steps? Ada nggak dalam dua video itu? Semua ada kan? Oke, nah paham sejauh ini? Do you understand so far? Yes. Okay, now I have assignments here. Ini punya tugas di sini yang harus kalian kerjakan ya. Oke, sekarang dibagikan. Oke, silakan lihat cara mengerjakannya ya. Pay attention please, perhatikan. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada gambar. There are no pictures here. There are 9 pictures. Ada 9 gambar. And also we have text here. Ini ada sebuah teks di sini ya. Ini berisi tentang langkah-langkah pembuatan telur dadar. Jadi kamu harus menggunting gambar ini dan kamu arrange these pictures based on these steps. Kamu menyusun gambar ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Jadi kamu harus tahu arti dari teks yang ini. Do you understand? Nah, tugas selanjutnya itu adalah kamu harus menuliskan alat dan bahan yang ada dalam teks ini ataupun dalam gambar ini yang disebut. Paham? Bisa dikerjakan? Silakan dikerjakan. Okay. Come on, stick it to the paper. Tempelkan ke kertas. Based on the steps, sesuai langkah-langkahnya ya. We are from Block 4. My name is Nadia. My name is Mausha. My name is Dia. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. How to make omelet. Bagaimana cara membuat telur dadar? Utensils: bowl, mangkok, fork, garpu, frying pan, penggorengan, spatula, plate, piring, stove kompor, materials, bahan, egg, telur, salt, garam, butter, mentega, cheese, keju, Parsley, apel, lada. pepper. Yep.
Langkah-langkah: pecahkan 3 telur ke dalam mangkuk, kemudian campurkan dengan garam dan lada. Menggunakan garpu, aduk telur hingga tercampur dengan baik. Hidupkan kompor dan panaskan mentega. Tuangkan telur ke dalam penggorengan dan biarkan matang sampai pinggiran telur mulai matang. Taburkan keju dan peterseli di atas telur. Gulung pinggiran telur menggunakan spatula. Gulung pinggiran lainnya ke arah tengah. Angkat telur dan letakkan di atas piring. Telur dadar siap dimakan. Terima kasih. Sekarang kami sudah menempelkan sesuai langkah-langkah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, gimana menurut kalian penampilan dari kelompok 4? Bagus? Bagus ya. Atau ada nggak pertanyaan kalian? Do you have any question for group 4? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak? Sudah pas ya? Oke, sekali lagi once more, please give applause for group 4. Tepuk tangan untuk group 4. Oke, Mas. Tadi kan kita sudah pelajari, udah lihat video dan sebagainya, udah mengerjakan tugas. Sekarang kita rangkum pelajaran hari ini ya. Yang pertama tadi yang kita pelajari ini adalah procedure text. Coba bilang procedure text. Procedure text. Ya. Next di sini ada definisi atau pengertian. Coba lihat, kamu lihat di situ. Pengertian teks prosedur itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkah. Oke, paham? Oke, next. Di sini ada fungsi sosialnya. Ini sama seperti manfaatnya yang tadi yang dibilang. Sudah disampaikan tadi kan? Oke, terus di sini ada language features untuk kebahasaan. Perhatikan nak, perhatikan ya. Jadi dalam teks prosedur, tenses yang dipakai itu simple present tense. Terus ada juga memakai imperative sentences. Contohnya kayak pour the water, buangkan air. Atau apa lagi contohnya? Tambahkan gula. Add some sugar. Contohnya itu dia. Contohnya kalimat perintah ya. Oke, yang ketiga di sini using temporal conjunction seperti first, second, third, then sama next. First apa artinya? Iya, second dua, then itu kemudian, next iya selanjutnya. Oke, yang terakhir di sini yang perlu kamu ingat, ini yang paling utama ya. Jadi kalau kamu nggak tahu ini yang ini kami tunjukkan di slide, you will not know how to write procedure text. Kamu nggak akan tahu nanti bagaimana cara menulis procedure text. Ini ada generic structure atau strukturnya. Struktur dari teks itu yang pertama ada goals. Goals itu tujuan. Biasanya ini judulnya. Itu biasanya kayak how to make omelet, begitu ya. Yang kedua ada materials. Ini adalah bahan ataupun alat-alat. Biasanya di bagian materials ya. Steps apa sih steps? Iya. Nah yang terakhir kamu lihat di teksnya. Lihat, perhatikan contoh teksnya. Jadi di situ bisa kamu lihat yang mana goals, yang mana materials, yang mana steps. Coba siapa kamu kan, Fatih. Coba yang mana goalsnya bacakan. Iya, how to make milk pudding. Materialsnya itu adalah bahan-bahan yang ada di situ beberapa ya. Terus stepsnya adalah langkah. Jadi ini adalah contoh teks. Do you understand? Yes. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Sekarang Miss mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Coba lihat ini ya. Di sini ada Miss buat emoji perasaan. Happy. Iya. Setelah kita mempelajari materi ini atau pada pertemuan ini, bagaimana perasaan? How do you feel? Happy. Kalau yang senyum itu dia berarti I am happy, saya senang. Kalau yang cemberut itu I'm not happy, saya tidak senang. Coba misalnya ya, how do you feel? Coba jawab.
adalah kamu besok harus membawa, atau pertemuan selanjutnya ya, kamu harus membawa alat dan bahan untuk membuat suatu makanan dan minuman. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi deadline-nya. Bisa? Bisa. Iya, terkelompok. Oke, paham? Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini pada hari ini. Good morning. Ya.